Dugaan mengenai berbagai keahlian fusion, bab 97 Douluo Dalu Sol Len 2. Tebakan terakhirku, yang kupikir sangat mungkin, adalah ada dia di dalam dirimu dan kau di dalam dirinya. Setelah dia mengatakan ini, Huo Yuhao dan Wang Dong tertegun. Mereka saling memandang, dan Huo Yuhao memiliki tatapan aneh di matanya. Wang Dong mengalihkan pandangannya saat mata mereka bertemu. Wajahnya yang lembut sedikit memerah. Jangan salah menafsirkan apa yang saya katakan. Wang Yan membentak mereka, saya berbicara tentang jiwa bela diri Anda, bukan Anda berdua. Kalian anak-anak sekarang memiliki imajinasi yang subur. Kamu yang ambigu, balas Wang Dong. Wang Yan mengabaikannya dan melanjutkan, dia di dalam kamu dan kamu di dalam dia yang saya sebutkan mengacu pada fakta bahwa mungkin ada beberapa bentuk koeksistensi antara jiwa bela diri Anda secara internal, meskipun mereka tampaknya tidak terhubung di permukaan. Agak canggung untuk mengatakannya seperti ini. Saya akan memberi Anda contoh untuk mengklarifikasi hal-hal. Misalnya, mata roh dan Dewi kupu-kupu bercahaya tampaknya tidak terhubung satu sama lain. Namun, bagaimana jika mata roh Yuhao mengandung kekuatan cahaya? Ini berarti bahwa jiwa bela diri Yuhao mengandung karakteristik jiwa bela diri Wang Dong. Mari kita mengalihkan perhatian kita ke Ais Jade Scorpion dan jiwa bela diri tipe kekuatan Wang Dong. Saya telah memeriksa, dan menemukan bahwa kekuatan Ais Jade Scorpion agak kuat. Ini berarti bahwa Jade Scorpion memiliki kekuatan. Ini mungkin menjadi titik kunci mengapa kedua jiwa bela diri Anda bisa bergabung bersama. Namun, saya masih perlu meneliti detail lebih lanjut. Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, Huo Yuhao dan Wang Dong merenungkannya dengan hati-hati, dan wajah mereka secara bertahap menunjukkan ekspresi kagum. Iya nih, situasi yang dijelaskan oleh Guru Wang memang ada di tubuh mereka, tetapi mereka belum memikirkan maksudnya sebelumnya. Dengan cara ini, tampaknya tidak terlalu terduga bahwa jiwa bela diri mereka telah menyatu. Wang Yan menyeringai, dan matanya dipenuhi dengan fanatisme saat dia berkata, apapun alasan untuk penggabungan jiwa bela diri Anda, mereka sudah menyatu. Saya akan melanjutkan penelitian lebih lanjut, tetapi ini bukan poin utama. Lagi pula, apa yang seharusnya menyatu sudah menyatu. Apa yang benar-benar ingin saya selidiki adalah perbedaan antara perpaduan jiwa bela diri kembaran Anda dan jiwa-jiwa bela diri tunggal. Kalian berdua memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi. Ini menghasilkan Golden Rod, keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat dalam hal kontrol. Lalu, apakah kalian berdua menyadari bahwa ini hanyalah perpaduan antara jiwa bela diri pertamamu? Karena ini masalahnya, akankah 4 fusi berbeda terjadi? Karena kalian berdua memiliki 2 jiwa bela diri, ini memungkinkan untuk 4 permutasi yang berbeda. Secara teoritis, ada kemungkinan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri. Huo Yuhao dan Wang Dong saling menatap dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. 4 keterampilan fusi jiwa bela diri. Konsep macam apa itu? Jika mereka dapat memiliki 4 keterampilan yang berbeda dan menggunakannya pada saat yang sama, mereka mungkin dapat menantang Raja Jiwa dengan kemampuan mereka saat ini. Wang Yan bersandar ke sofa dan menyaksikan mata mereka yang berkilauan. Namun, jangan terlalu optimis. Selain fakta bahwa hampir tidak mungkin untuk 4 keterampilan fusi jiwa bela diri muncul, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menggunakan keempat keterampilan fusi jiwa bela diri dalam pertempuran bahkan jika mereka muncul. Itu karena kekuatan keterampilan fusi jiwa bela diri akan meningkat seiring dengan kultivasi Anda. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Anda akan terkuras lebih cepat saat menggunakannya. Saya memperkirakan bahwa Anda berdua hanya akan dapat menggunakan 2 keterampilan fusi jiwa bela diri dalam pertempuran, kecuali beberapa situasi yang belum pernah terjadi. Tentu saja, kedua masa depan Anda akan sangat cerah jika lebih banyak keterampilan fusi jiwa bela diri muncul. Huo Yuhao hanya bisa bertanya, Guru Wang, apakah ini benar-benar mungkin?
Lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Yan menjawab, saya tidak yakin apakah itu benar-benar mungkin. Saya sebutkan sebelumnya bahwa situasi seperti itu tidak pernah muncul dalam sejarah penguasa jiwa. Alasan mengapa saya mengusulkan ini adalah karena saya berharap Anda berdua untuk mencobanya. Yang harus Anda lakukan sangat sederhana. Itu masih akan menjadi perpaduan jiwa bela diri. Namun, saya harap Anda berdua dapat memanggil jiwa bela diri yang berbeda selama proses fusi. Itu berarti Anda berdua harus mencoba memanggil jiwa bela diri tunggal. Mungkin ada kemungkinan berhasil. Jadi sesederhana itu, kata Wang Dong. Wang Yan tertawa, apalagi yang kamu pikir harus kamu lakukan. Untuk jiwa bela diri yang tidak kompatibel, semuanya masih akan sia-sia bahkan dengan 10.000 upaya. Tetapi bagi mereka seperti Anda, yang jiwa bela dirinya kompatibel, proses ini tidak sulit. Berdasarkan pada penggunaan keterampilan fusi jiwa bela diri yang Anda berdua miliki sekarang, saya percaya bahwa 3 keterampilan fusi jiwa bela diri lainnya dapat dilepaskan setiap 3 hari sekali jika Anda dapat berhasil di 3 fusi lainnya. Jadi, saya akan memberi Anda berdua 9 hari. Dalam 9 hari, Anda harus menyelesaikan semua percobaan. Wang Dong, bisakah kau memberitahuku apa jiwamu yang kedua? Wang Dong ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Kemudian, dia berkata, jiwa bela diri kedua saya adalah Clear Sky Hammer. Setelah mendengar kata-kata Clear Sky Hammer, Wang Yan berdiri kaget dari sofa sebelum Huo Yuhao bahkan sempat bereaksi. Apa, Clear Sky Hammer? Ini sebenarnya Clear Sky Hammer. Anda berasal dari Clear Sky Sect. Wang Dong mengangguk dan menjawab, ya. Mengapa? Wang Yan tertawa getir. Pantas. The Clear Sky Sect dulunya sekte teratas di benua. Kalau dipikir-pikir, itu memiliki hubungan yang agak dekat namun rumit dengan akademi kami. Tapi saat sekte Tang jatuh, sekte langit jelas menyembunyikan diri dari dunia lagi. Jika saya tidak salah, seorang murid langsung harus memiliki nama keluarga Tang. Mengapa nama keluarga Anda Wang? Wang Dong mendengus dan berkata, ini rahasiaku. Saya tidak bisa memberitahu kalian berdua. Apa yang salah jika nama keluarga saya adalah Wang? Mewarisi Clear Sky Hammer berarti bahwa saya adalah bagian dari Clear Sky Sect. Selain itu, Clear Sky Sekte tidak benar-benar menyembunyikan diri dari dunia. Tidak heran, Wang Yan bergumam, jiwa bela diri kedua Yuhao adalah Ultimate Ace. Anda kompatibel dengannya karena Anda memiliki alat ofensif paling kuat di benua itu. Saya benar-benar menantikan keterampilan fusi jiwa bela diri lainnya yang dapat dibuat antara kalian berdua. Saya menyarankan agar Anda berdua mencoba memadukan Clear Sky Hammer dan Ice Jade Scorpion terlebih dahulu. Ini adalah 2 jiwa bela diri yang belum digunakan dalam keterampilan fusi jiwa bela diri Anda saat ini. Setelah ini, kalian berdua harus mencoba menggabungkan Clear Sky Hammer dan Spirit Ice, serta Ice Jade Scorpion dan Radiant Butterfly Goddess. Guru Wang, mungkinkah 3 atau bahkan semua 4 jiwa bela diri untuk bergabung bersama pada saat yang sama? Huo Yuhao tiba-tiba bertanya. Wang Yan melompat kaget, dan buru-buru berkata, tidak. Jangan pernah mencoba itu, setidaknya tidak sekarang. Tidak mudah mengatakan apa yang akan muncul dari situasi seperti itu. Namun, keterampilan fusi jiwa bela diri menyebabkan menipisnya kekuatan. Setelah Anda mencoba fusi tingkat seperti itu, kedua kekuatan Anda dapat habis bahkan jika Anda berhasil. Agar aman, pertimbangkan saja upaya seperti itu ketika kultivasi Anda mencapai 6 cincin. Selama Anda berhasil dengan salah satu dari 3 kombinasi yang saya usulkan, akan ada perubahan ekstra dalam strategi Anda untuk tahap terakhir turnamen. 3 babak telah diselesaikan di tahap round robin. Kami juga telah bertemu dengan pesaing terkuat kami dalam kelompok kecil kami, yaitu Akademi Jaski. 4 babak tersisa juga tidak akan terlalu sulit bagi kami. Apalagi untuk kompetisi besok, karena Ling Luoshen sudah sembuh dari cederanya dan bisa ikut serta. Setelah 1 ronde lagi,
Ma Xiaotao dan Dai Yuheng juga akan pulih. Dengan kembalinya 3 anggota tim resmi ini, tidak akan terlalu sulit bagi kami, setidaknya pada tahap round robin. Kalian berdua harus memikirkan bagaimana kalian bisa melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri yang baru. Huo Yuhao berkata, Guru Wang, kami akan melakukan yang terbaik. Namun, tolong rahasiakan ini untuk kami. Wang Yan mengangguk dan berkata, tentu saja. Saya bahkan mungkin tidak membiarkan Anda menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri baru Anda bahkan jika Anda berhasil. Bagaimanapun, Anda akan memikul tanggung jawab menangani turnamen Akademi Shrek dalam waktu 5 tahun. Huo Yuhao berkata, Guru Wang, dapatkah Anda memberi saya pisau ukiran yang mematahkan jiwa? Saya adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Ketika saya menawar pisau pahat itu, saya merasa ada kaitan khusus dengan saya. Saya yakin itu tidak akan membahayakan kita. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak bisa. Kalian berdua adalah kebanggaan akademi kami. Bahkan jika hanya ada sedikit bahaya, aku masih harus menjauhkanmu darinya. Belum terlambat bagi Anda untuk mencoba menggunakannya di bawah bimbingan guru Anda dari Departemen Alat Jiwa ketika kami kembali ke akademi. Kamu tidak mungkin membuat alat jiwa saat ini. Aku, Huo Yuhao tidak berdaya, dan hanya bisa melupakan keinginannya untuk mendapatkan pisau ukiran pemakan jiwa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Yan, Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke kamar Huo Yuhao dengan penuh semangat. Namun, mereka tidak mungkin mencoba keterampilan fusi jiwa bela diri baru sekarang. Mereka baru saja melepaskan jalan emas kemarin, dan tubuh mereka belum pulih sepenuhnya. Jika mereka tidak pada kondisi puncaknya, kecil kemungkinan fusi jiwa bela diri mereka untuk berhasil. Selanjutnya, Huo Yuhao sudah menghabiskan seluruh energinya. Karenanya, prioritas mereka sekarang adalah untuk pulih. Saat daya Haodong dimulai, mereka memasuki kondisi kultivasi dengan sangat cepat. Dalam hati mereka, mereka merindukan penciptaan keterampilan fusi jiwa bela diri baru. Kata-kata Wang Yan tampaknya telah membuka pintu bagi mereka. Meskipun mereka belum mencobanya, mereka berdua merasa bahwa mereka akan berhasil. Awan suram memenuhi langit. Putaran demi putaran turnamen duel jiwa-jiwa kontinental berlanjut. Sampai kemarin, putaran ketiga turnamen sudah berakhir. Hanya ada 1 atau 2 tim yang berhasil memastikan kemenangan beruntun sempurna di setiap kelompok kecil. Dengan hasil dari 3 putaran pertama kompetisi, situasinya jauh lebih jelas. Pembangkit tenaga tradisional menjauh dari yang lain, dan tim yang membangkitkan perdebatan paling banyak masih merupakan akademi top di benua itu, Akademi Shrek. Hari ini harus menandai penampilan keempat Akademi Shrek di babak round robin turnamen. Namun, tidak ada yang tahu apakah mereka akan berpartisipasi hari ini, dan jika mereka melakukannya, apakah mereka akan menang pada akhirnya. Seven Monsters Shrek mengandalkan ketekunan dan tekad mereka yang luar biasa, serta bakat luar biasa mereka, untuk mengatasi lawan yang lebih kuat selama pertempuran terakhir mereka. Lineup mereka terdiri dari 4 leluhur jiwa, 1 penatua jiwa dan 2 Grandmasters jiwa, tetapi mereka masih mengalahkan lawan mereka, Akademi Jaski, yang telah memiliki 3 raja jiwa dan 4 leluhur jiwa dalam barisan mereka. Meskipun menang, mereka telah membayar harga yang menyakitkan untuk itu. 6 dari mereka telah menabrak geladak saat pertempuran mereka berakhir, dan beberapa dari mereka terluka parah. Sulit untuk mengatakan apakah Akademi Shrek memiliki cukup banyak orang untuk putaran berikutnya. Lebih jauh lagi, dapatkah mereka menciptakan keajaiban yang sama jika mereka melanjutkan ke babak berikutnya? Bisakah mereka memenangkan kontes hari ini dengan tim yang kelelahan dan terluka? Semua penonton telah tiba di tempat kejadian jauh sebelum waktu yang ditentukan, dan mereka semua berdiri diam menunggu dengan keraguan ini dalam pikiran. Mereka juga ingin melihat penampilan fenomenal lain dari Shrek Academy, atau kekalahan Shrek Academy yang putus asa dan tak berdaya.
Itu sudah tengah hari, tetapi awan gelap bergerak tanpa tujuan di langit dan langit tampak sedikit suram. Gerimis ringan telah dimulai ketika tetesan hujan sangat kecil melayang ke bawah. Ini adalah pertama kalinya ada hujan sejak awal kompetisi, dan tidak ada keraguan bahwa tim akan melanjutkan kontes dalam hujan. Ini mereka datang. Seseorang berteriak ke udara ketika para penonton, para peserta dan siswa lainnya berbalik ke arah terowongan masuk. Memang, rombongan peserta dari Shrek Academy ada di sini, mengenakan seragam sekolah hijau gelap mereka. Bei Bei, sebagai pemimpin tim, memimpin seluruh perusahaan. He Kaitu, Jiang Nanan, Huo Yuhao, Wang Dong, dan seorang gadis muda lainnya yang terlihat berusia sekitar 20 tahun mengikuti di belakang dalam urutan itu. Tidak ada yang melihat gadis ini sebelumnya di kompetisi ini. Gadis muda ini anggun dan cantik, tetapi ekspresinya sedingin es. Guru mereka yang bertanggung jawab, Wang Yan, ada di belakangnya. Ini berarti bahwa hanya 6 orang yang akan mewakili Akademi Shrek dalam kontes hari ini. Xiao Xiao dan Su Sanxi sama-sama absen, karena Xiao Xiao telah terluka parah, dan vitalitas Su Sanxi telah rusak. Su Sanxi perlu memulihkan diri setelah memar vitalitasnya. Meskipun cedera Xiao Xiao sudah stabil, tidak ada cara dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi untuk saat ini. Ada lapisan perak pada luka-lukanya, dia sekarang berada di botlek peringkat 30, dan berada di ambang menjadi penatua jiwa setelah dia menerobos. Yang harus dia lakukan adalah mendapatkan cincin jiwa lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Xiao Xiao tetap di hotel untuk pulih dan berkultivasi pada saat yang sama. Gadis dengan ekspresi dingin yang berjalan di belakang setiap peserta lainnya adalah Ling Luoshen, yang merupakan master sistem pertarungan jiwa dengan jiwa bela diri tipe S. Bahkan jika ada orang yang akrab dengan peserta dari Akademi Shrek di kompetisi sebelumnya, mereka yang mengenali Ling Luoshen hanya sedikit dan jarang. Pubertas bisa mengubah penampilan seorang gadis dalam segala hal, dan Ling Luoshen baru berusia 14 atau 15 tahun 5 tahun yang lalu. Dia mendekati 20 sekarang, dan ada banyak transformasi dalam penampilan fisiknya sejak terakhir kali dia berkompetisi. Selain itu, dia tidak pernah muncul untuk Shrek Academy ketika dia hanya peserta cadangan. Ini adalah alasan mengapa tidak ada yang akrab dengan kemampuannya. Tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul memiliki reaksi terbesar setelah melihat penampilannya. Alis Marulong berkerut saat dia bergumam, apakah mereka akhirnya mengirim anggota tim resmi? Jika saya ingat benar, tim mereka di kompetisi ini terdiri dari 10 orang. Ini adalah penampilan pertama seseorang di luar tim cadangan. Wang Yan tidak mengatur taktik atau strategi apapun ketika mereka memasuki ruang istirahat. Karena kinerja luar biasa Seven Monsters Shrek di babak terakhir, Wang Yan telah sepenuhnya melepaskan otoritasnya dan menyerahkannya kepada Bei Bei. Bei Bei tidak terluka parah, dan sedikit lelah. Dia sudah pulih setelah 2 hari istirahat, dan dengan bantuan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon dan fisik seorang master jiwa naga suci emas. Alih-alih duduk, Bei Bei berdiri di depan rekan-rekannya dan berkata, lawan kita hari ini berasal dari Akademi Longpeace dari Star Luo City. Dapat dikatakan bahwa mereka sedang bertempur melawan kami di tanah asal mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Jasky, mereka tidak lemah, dan mereka memiliki raja jiwa di antara barisan mereka. Saya akan memutuskan urutan pertempuran setelah menggambar banyak. Hakim dengan cepat tiba di panggung dan mengumumkan undian-undian. Bei Bei menampilkan sentuhan keberuntungannya yang tidak wajar, dan jelas bahwa keberuntungan ada di pihak Shrek hari ini. Mengingat fakta bahwa mereka adalah seorang lelaki jatuh, pertempuran kelompok memberi mereka keunggulan terbaik, dan hasil pemungutan suara adalah seperti itu. Bei Bei akan turun dari panggung setelah pemungutan suara ditarik ketika pemimpin tim dari Longpeace Academy berseru, sepertinya tugas mengalahkan Akademi Shrek telah jatuh ke tangan kita. Dia besar dan tinggi, dengan rambut terbuka di tengah. Ada sedikit kesombongan di matanya,
dan dia memandang Bei Bei seolah-olah dia sedang melihat lawan yang sudah dia kalahkan. Bei Bei meliriknya dari sudut matanya dan sedikit melengkungkan mulutnya. Sama seperti rebung di pegunungan. Mulut yang tajam dan kulit yang keras, tetapi kosong di dalam. Ketika dia berbicara, dia sudah turun dari panggung. Ketua tim Long Peace Academy sangat riuh dalam pidatonya, dan dia sudah cukup keras untuk anggota Slack Academy lainnya, yang sudah memasuki ruang tunggu, untuk mendengarkannya. Hei Kaito marah. Sepertinya semua orang ingin menggertak Akademi Slack. Kami pasti akan memberi mereka pelajaran nanti. Pada saat ini, Ling Luoshen berdiri dan melangkah ke sisi Bei Bei. Dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah mereka benar-benar berpikir kita tidak memiliki kedalaman? Serahkan pertempuran kelompok ini padaku, Bei Bei. Biarkan Huo Yuhao dan saya ikut ronde ini. Saya akan membuat mereka membayar harga untuk keterlaluan mereka. Bei Bei ragu-ragu. Hanya kalian berdua, kakak senior, ini. Ling Luoshen menurunkan suaranya lagi dan berkata, aku tidak pernah bercanda tentang kehormatan dan kejayaan Akademi Shrek. Bei Bei merenungkan pilihannya sejenak, lalu mengangguk. Baik, berhati-hatilah. Ling Luoshen menunjuk Huo Yuhao dan membisikkan sesuatu di telinganya. Huo Yuhao mengangguk berulang kali sebelum mengikuti Ling Luoshen ke panggung kompetisi. Ketujuh anggota tim Long Peace Academy telah bergerak cepat ke panggung setelah pemungutan suara berakhir. Meskipun mereka tidak melangkah kembali ke sudut mereka, formasi kerucut mereka sudah diatur, dan orang yang berdiri di garis depan adalah pemimpin tim mereka yang keterlaluan. Hakim sedikit bingung karena dia hanya melihat dua anggota dari Shrek Academy di atas panggung. Ini pertarungan kelompok, Akademi Shrek. Ini bukan pertarungan 2-2-3 atau apapun, tolong ajak anggota lain ke atas panggung. Jika tidak, mereka akan dianggap kehilangan babak ini. Ketua tim Long Peace Academy tertawa dengan rendah hati. Akademi Shrek benar-benar mengecewakan. Membuat kesalahan tingkat rendah ketika sedang stres. Dia menghela nafas, sungguh berita buruk bagi reputasi Akademi nomor 1 di benua itu. Ayo bersiap, nak. Kami tidak akan kehilangan babak ini karena kehilangan konsentrasi sesaat. Ling Luoshen berkata dengan jelas, kami hanya membutuhkan 2 orang untuk pertempuran kelompok ini. Dia bahkan tidak pernah melihat lawannya sekalipun ketika dia membawa Huo Yuhao ke sudut lain dari panggung kompetisi. Hakim sedikit terkejut, dan tidak bisa tidak menekan masalah ini. Apakah itu benar-benar hanya kalian berdua? Ling Luoshen menganggukkan kepalanya bahkan tanpa berbalik saat dia melenggang pergi. Long Peace Academy sedikit bingung juga. Apakah mereka terlalu sombong, atau apakah mereka bersiap untuk mengakui kekalahan? Salah satu peserta di sampingnya berkata, saya pikir lebih mungkin mereka mencoba mengakui kekalahan. Mereka terlalu terkuras dari putaran terakhir, dan mereka nyaris tidak berhasil membawa 6 orang ke sini hari ini. Saya belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Mereka hanya memiliki 2 orang di atas panggung, apalagi yang bisa dilakukan, tetapi berusaha mengakui kekalahan. Ini adalah semacam kepercayaan diri, karena kalah dalam pertempuran untuk 7 orang ketika mereka hanya berdua tidak memalukan sama sekali. Namun, kerugian adalah kerugian, dan Akademi Shrek masih akan kalah dalam pertempuran ini. Ketujuh anggota tim Long Peace Academy sepertinya setuju dengan argumen ini. Ini adalah turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Mahkota lanjutan, dan mereka menolak untuk percaya bahwa kedua orang di atas panggung akan menantang mereka dengan cara apapun. Hakim mendengar diskusi mencolok mereka, dan alisnya berkerut. Dia berkata dengan suara serius, mundur, kalian semua. Bersiaplah untuk pertempuran. Dia tidak setuju dengan penilaian mereka. Sebagai orang bijak jiwa yang kuat, dia bisa merasakan riak menakutkan kekuatan jiwa yang datang dari tubuh Ling Luoshen. Jelas bahwa dia setidaknya adalah raja jiwa dari Akademi Shrek. Dengan demikian, dia setidaknya 30% lebih kuat daripada raja jiwa dari akademi lain. Dengan peserta levelnya,
bagaimana mungkin Shrek Academy hanya mengakui kekalahan? Ling Luoshen sudah mundur ke ujung panggung. Dia mengambil poin, sementara Huo Yuhao berdiri di belakangnya. Ekspresinya biasanya dingin, tetapi saat ini wajahnya sangat sedingin es sehingga menakutkan. Itu bahkan sedikit pucat. Dia adalah anggota tim resmi dari Shrek Academy. Dia tidak memiliki temperamen yang meledak-ledak seperti Ma Xiaotao, tetapi kebanggaan jauh di dalam hatinya tidak berbeda dari kebanggaan yang sama yang dimiliki oleh anggota Shrek lainnya. Dia tidak akan pernah menelan penghinaan yang diderita oleh Shrek Academy. Setelah menurunkan tangan kanannya, semua anggota tim Long Peace Academy segera melepaskan jiwa bela diri mereka masing-masing. Sulit untuk menyangkal alasan di balik keterlaluan mereka, selain pemimpin tim mereka, yang adalah Raja Jiwa, 6 lainnya adalah leluhur jiwa. Selanjutnya, pemimpin tim mereka memiliki kombinasi optimal 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam. Ini adalah asal dari kesombongannya. Ling Luoshen melepaskan jiwa bela dirinya juga, dia juga memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam. Huo Yuhao memiliki 2 cincin jiwa putih di belakangnya, seperti biasa. Tidak ada yang tahu tingkat sejati jiwanya berdering, dan ini termasuk Wang Dong dan teman-temannya yang lain, apalagi lawan-lawannya. Ling Luoshen mengangkat tangan kanannya dan berseru, mulai. Mengikuti kerlip cincin jiwa pertamanya, staf es muncul di tangannya, dan udara di sekitarnya langsung menjadi sangat dingin. Dia secara alami berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao melangkah maju dan menutup matanya saat dia menekankan kedua tangannya ke punggung Ling Luoshen. Segera, mata Ling Luoshen berubah lebih dingin saat aura yang tidak bisa dijelaskan mulai keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia secara langsung menyalurkan cincin jiwa kelimanya, yang hitam, dan dia mulai memancarkan cahaya yang menekan saat warna cemerlang memanjang keluar. 7 orang dari Long Peace Academy yang baru saja melepaskan jiwa bela diri mereka segera merasa ada sesuatu yang salah karena mereka bisa merasakan penurunan suhu yang cepat. Kemudian mereka melihat lingkaran cahaya biru es di hadapan mereka mulai mengembang. Wanita gila itu menggunakan keterampilan jiwanya 10.000 tahun secara langsung. Semuanya, berhati-hatilah, kata pemimpin tim mereka dengan suara rendah. Dia segera melepaskan keterampilan jiwanya saat dia bersiap untuk melawan dengan hati-hati. Dari sudut pandangnya, keterampilan jiwa dengan area efek yang luas seperti itu tidak bisa terlalu kuat. Jika mereka bisa menahannya, mereka akan melakukan serangan balik. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Namun, dia segera melihat sesuatu yang membuat tatapannya berhenti. Dalam bidang penglihatannya, hakim kompetisi, yang dengan cepat bergerak menjauh dari pusat arena, tiba-tiba tersandung. Kemudian, hakim sial ini berubah menjadi patung es. Dia membeku dalam posisi mundur. Apa yang sedang terjadi? Sebelum orang-orang dari Long Peace Academy dapat bereaksi, mereka semua merasakan dingin yang sangat dingin pada saat yang sama. Tampaknya langsung bagi mereka. Kemudian, visi mereka mulai kabur. Sementara mereka masih sadar, jiwa bela diri mereka, kekuatan jiwa, dan bahkan keterampilan jiwa mereka membeku di es dan salju. Dalam sekejap, ada 8 patung di arena. Ling Luoshen menarik kembali tongkatnya dan menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, pergilah, tendang mereka semua. Ingat, gunakan hanya kaki Anda dan bukan tangan Anda. Bajingan bermulut kotor ini tidak menuntut rasa hormat seperti itu. Jantung Huo Yuhao tidak berdetak. Dia berpikir, para senior dari halaman dalam begitu kuat. Strategi yang baru saja digunakan Ling Luoshen sangat sederhana. Dengan bantuan Huo Yuhao, serangan elemen esnya telah berubah menjadi Ultimate Ice, dan kemudian dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya, Ice Brilliant Halo. Sementara itu adalah Ultimate Ice, dengan kontrol sihir dan penguasaan unsurnya yang kuat, dia bisa membekukan lawan-lawannya untuk sementara waktu. Ditambah dengan Ultimate Ice Huo Yuhao, bahkan jika lawannya adalah Raja Roh, dia tidak akan bisa melarikan diri selama setidaknya 10 menit.
Ini adalah aspek menakutkan dari jiwa bela diri Ultimate. Jika dibantu oleh elemen yang sama, kekuatan Ultimate Ace akan menjadi sangat tidak normal. Para hadirin dan perwakilan dari berbagai sekolah semuanya tercengang. Saat Huo Yuhao berjalan melewati hakim yang malang itu, esnya pecah, dan hakim bisa melepaskan diri darinya. Namun, seluruh tubuhnya menggigil sebentar karena kedinginan. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya, dia menelan kata-katanya, yang kemungkinan merupakan peringatan untuk tidak memukul para hakim. Jika Soul Sage bisa dibekukan untuk jangka waktu tertentu, apa yang bisa dikatakan tentang Raja Roh? Selanjutnya, pertempuran tersebut terutama menjadi adegan di mana yang dilakukan Huo Yuhao hanyalah menendang 7 patung es yang melingkupi anggota tim Akademi Long Peace. Guru yang bertanggung jawab atas akademi sangat takut bahwa timnya akan terluka akibat benturan tersebut, dan bergegas turun untuk menangkap murid-muridnya saat Huo Yuhao menendang mereka keluar dari arena. Untungnya, Huo Yuhao cukup murah hati untuk memberi guru itu cukup waktu untuk menangkap setiap muridnya. Sang hakim juga telah pulih dari rasa menggigilnya. Dengan kaget, dia menatap Ling Luoshen, yang telah menarik jiwa bela dirinya, dan menyatakan, pemenang, Akademi Shrek. Seluruh penonton tercengang. Sama seperti semua orang mengira Akademi Shrek kalah, Ling Luoshen menggunakan keterampilan manipulasi esnya yang kuat untuk memberitahu mereka bahwa Akademi Shrek masih nomor 1 di benua itu. Mereka adalah Akademi Shrek yang tak terkalahkan. Wajah para siswa dari Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon tampak membeku. Mereka sepertinya telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Di babak awal kompetisi, tidak peduli seberapa seru pertarungan Akademi Shrek, tidak peduli seberapa kuat kemauan mereka akan menunjukkan rasa hormat paling banyak dan tidak pernah berhati-hati. Bagaimanapun, tim persiapan pada akhirnya adalah tim persiapan. Jika mereka mengalami begitu banyak kesulitan untuk menahan serangan dari Akademi Jasky, apalagi yang bisa dikatakan tentang mereka. Bahkan Marulong, kapten mereka, percaya bahwa kemenangan pada akhirnya akan menjadi milik mereka. Namun, sama seperti hati mereka dipenuhi dengan harapan, Ling Luoshen muncul hari ini. Dia mampu mengendalikan semua lawannya dalam sekejap mata. Ini tidak cukup mengejutkan semua orang dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Lagi pula, mereka ceroboh ketika berhadapan dengannya. Apa yang mengejutkan mereka adalah bahwa hakim, Sage Jiwa, dibekukan olehnya juga. Meskipun hakim hanya membeku selama 5 detik, dan dia belum melepaskan jiwa bela dirinya, itu adalah bukti keterampilan jiwa 10.000 tahun Ling Luoshen yang kuat. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa dilumpuhkan oleh keterampilan jiwanya yang kuat? Dalam sebuah pertempuran, bahkan jika seseorang diimobilisasi selama 1 detik, konsekuensi pada hasil pertempuran akan sangat mengerikan. Shrek Academy hanya mengerahkan 1 Raja Roh Tunggal, tetapi mampu mengejutkan semua orang dengan kehebatannya. Ini adalah bukti kekaguman Akademi Shrek. Ketika Ling Luoshen dan Huo Yuhao meninggalkan arena, yang lain dari Shrek saling menatap. Mereka tahu kekuatan Master Jiwa Sedingin Es ini, yang juga anggota tim resmi. Ling Luoshen mampu memaksimalkan kekuatan unsurnya sendiri dengan bantuan Ultimate Ace Huo Yuhao. Namun, kekuatan keterampilan jiwanya 10.000 tahun juga sama menakutkannya. Keterampilan dengan cakupan efek luas adalah yang paling sulit dikendalikan. Namun, mereka dapat melihat bahwa ketika Halo Ice Brilliant muncul, itu tidak menyebar ke 4 arah, tetapi langsung menuju lawan-lawannya. Ini cukup untuk mengilustrasikan penguasaannya terhadap es, yang bisa dia kendalikan juga bagian tubuhnya yang lain. Wang Yan menghela napas, dan tubuhnya tampak santai. Dengan kembalinya Ling Luoshen, Shrek Academy mendapatkan kembali statusnya sebagai tim yang kuat. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas tim ini, tekanan terhadapnya telah sangat berkurang. Ma Xiaotao dan Dai Yueheng akan segera kembali juga. Putaran mendatang akan lebih mudah bagi mereka. Sejak dia membawa tim ke sini,
dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tanggung jawab di pundaknya lebih berat daripada di pundak murid-muridnya. Pada titik ini, dia benar-benar bisa mengambil nafas. Seperti sebelumnya, tim dari Shrek Academy tidak berlama-lama. Setelah kompetisi, mereka dengan cepat kembali ke hotel untuk beristirahat. Semua orang yang tinggal di belakang berasal dari akademi lain, yang mendiskusikan kontrol unsur Ling Luoshen dengan penuh minat. Topik panas hari itu adalah bagaimana melawannya. Bagian round robin dari kompetisi memasuki babak keempat, yang juga merupakan fase pertengahan. Shrek Academy berada di grup pertama, yang terdiri dari 8 tim lain. Setiap tim harus ambil bagian dalam 7 putaran kompetisi untuk menyelesaikan satu siklus. Dalam 3 putaran berikutnya, Akademi Shrek tidak menemui lawan yang menjadi ancaman serius bagi mereka. Mereka berada di garis kemenangan. Setelah 2 ronde yang terdiri dari pertarungan maut 1 lawan 1 dan pertempuran kelompok, mereka mampu mengalahkan lawan mereka. Akhirnya, mereka dapat muncul sebagai pemenang dalam kelompok mereka dengan 0 kerugian, semakin dekat ke babak eliminasi yang kejam. Tanpa diduga, tim lain yang dapat maju ke babak berikutnya dari kelompok mereka adalah Jasky Academy, yang telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka sebelumnya. Karena kelompok lain masing-masing memiliki 9 tim, mereka dapat memperoleh 3 hari istirahat penuh setelah siklus round robin ini berakhir. Ma Xiaotao dan Dai Yueheng sekarang sudah sepenuhnya pulih dari cedera mereka. Namun, mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi round robin. Mereka bahkan tidak turun ke arena. Ini adalah bagian dari strategi Wang Yan. Menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi putaran kompetisi selanjutnya. Dalam beberapa hari ini, Akademi Shrek menerima banyak kabar baik. Xiao Xiao kurang lebih sudah pulih sepenuhnya, dan setelah pertempuran yang sulit itu, dia mampu menembus bottleneck rank 30-nya. Yang dia butuhkan hanyalah cincin jiwa ketiga. Setelah mengalami banyak pertempuran yang sulit dan sesi kultivasi tanpa henti, Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya mengalami peningkatan 1 peringkat dalam kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Wang Dong sekarang di peringkat 32, sementara Huo Yuhao berada di peringkat 28, membawanya selangkah lebih dekat ke peringkat 30. Apa yang lebih menyenangkan adalah eksperimen mereka dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Namun, mereka tidak tahu berapa tingkat kesuksesan mereka. Hanya Wang Yan yang tahu itu. Setidaknya, mereka telah bereksperimen dengan 3 kombinasi lainnya, dan mereka mampu mencapai terobosan ketika mereka mencoba 3 kombinasi ini. Su Sanxi tetap di tempat tidur selama 5 hari sebelum Bei Bei akhirnya mengusirnya. Dia memang tak tahu malu. Untuk menerima perawatan Jiang Nanan, dia tetap gigih di tempat tidur saat dia mengeluh tentang kesulitannya tanpa henti. Dia berpikir bahwa ini akan meningkatkan sikap Jiang Nanan terhadapnya, tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah urusan sepihak. Jiang Nanan masih memperlakukannya dengan dingin. Ketika semua orang pulih dari cedera mereka, Akademi Shrek kembali ke kondisi puncak. Kekuatan mereka mungkin belum sebanding dengan tim resmi semula, tetapi itu tidak terlalu jauh. Setelah semua, 2 kaisar jiwa dan master jiwa tipe kontrol utama dari tim resmi asli masih ada. Ditambah dengan Bei Bei, yang jiwa bela dirinya dapat berevolusi menjadi naga suci emas, dan Su Sanxi, yang jiwa bela dirinya dapat berkembang menjadi Xuanwu, leluhur jiwa yang kuat, dan kekuatan luar biasa dari yang lainnya, kekuatan keseluruhan mereka masih menakutkan. Pasangan untuk putaran eliminasi keluar, kata Wang Yan dengan suara yang dalam. Dia baru saja kembali dari istana Star Luo Empire, di mana dia telah menarik banyak. Setelah itu, dia mengumpulkan semua orang untuk briefing. Untuk babak 16, lawan kami adalah yang sudah dikenal. Mereka adalah akademi utama dari Kekaisaran Dowling, Akademi Jiwa Kekaisaran Lingling. Ketika mereka mendengar nama Dowling Imperial Soul Academy, tatapan terlintas di wajah Ma Xiaotao, Ling Luoshen dan Dai Yueheng.
Ma Xiaotao mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kita bertemu begitu awal? Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat Akademi Jiwa Kekaisaran Lingling. Ma Xiaotao berkata, mereka berada di 4 besar di turnamen sebelumnya, begitu kuatnya mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada Akademi Jaski yang kamu temui sebelumnya. Guru Wang, seberapa kuat anggota delegasi mereka saat ini? Wang Yan berkata, tim resmi Akademi Kekaisaran Jiwa Douling terdiri dari 5 Raja Jiwa dan 2 Leluhur Jiwa. Mereka memang kuat, selain itu, mereka tidak fleksibel dalam pendekatan mereka. Meskipun mereka adalah Akademi Jiwa tingkat lanjut, mereka juga merupakan Akademi Rekayasa Jiwa utama. Melalui pengamatan saya telah menyadari bahwa setiap delegasi mereka memiliki alat jiwa, dan mereka dapat menggunakannya secara efisien dalam pertempuran. Setidaknya 2 dari mereka adalah insinyur jiwa, yang berarti bahwa mereka adalah Raja Roh dengan alat jiwa. Ini adalah lawan yang sulit.